به نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. صلى الله على محمد. Segenap para hadirin, para jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sehat, masih memberikan kita sempat sehingga bisa berkumpul, bisa bermujalasah dalam tempat yang baik, dalam tempat yang mulia, dalam kegiatan yang mulia. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai orang-orang yang mulia dunia akhirat. Dan mudah-mudahan barokahnya majelis ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita min ahlil jannah, bagian daripada penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita baca burdah memuji Rasulullah lewat qasidah, lewat pujian, lewat syair. Kali ini kita akan lanjutkan dengan membaca kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi, amin. Tasi'an, yaitu yang kesembilan, judulnya Thubutul bisyarati bil jannah li akhiri hadhil ummah kama thabatat li awwaliha. Thubutul bisyarah, adanya ketetapan kabar gembira. Bisyarah itu Pak, kabar gembira. Bil jannati, dengan surga. Li akhiri hadhil ummah, bagi umat yang terakhir, bagi umat-umat yang terakhir. Kama sabatat li awwaliha, sebagaimana Allah telah menetapkan surga bagi umat-umat yang terdahulu. Jadi umatnya Rasulullah ini bisa dibilang ada dua Pak. Ada yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama beriman kepada Rasulullah. Ada juga umat-umat yang tidak ketemu dengan Rasulullah tapi ketemu dengan sahabat, namanya tabi'in. Tak ketemu dengan sahabat tapi ketemu dengan tabi'in, namanya atba'ut tabi'in. Tabi'in. Tak ketemu dengan sahabat, tak ketemu dengan orang yang ketemu dengan sahabat, tapi ketemu dengan orang yang pernah ketemu dengan sahabat. Udah generasi keempat. Itu namanya atba'ut tabi'in. Maka kata Rasulullah, khairul qurun, sebaik-baiknya masa itu Pak, qarni, masaku, satu abad. Zaman terbaik itu zamannya Nabi, satu abad, 100 tahun. Dari tahun pertama Hijrah sampai 100 tahun, satu abad. Summal ladina yalunahum, kemudian abad yang kedua, kemudian abad kedua 200 Hijriah. Kemudian yang ketiga, summal ladina yalunahum. Maka generasi yang hidup di abad pertama, abad kedua, dan abad ketiga ini disebut salafunas saleh. Jadi kalau kita biasanya mendengar orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, yang dimaksud ulama salaf itu Pak, yang hidup di abad pertama sampai abad yang ketiga, itu salafun saleh. Dan itu disebut masa terbaik. Dan di masa sahabat dulu, di masa Nabi dulu, itu ada beberapa orang Pak, yang disebutkan langsung oleh Rasulullah dalam satu majelis bahwa dia itu masuk surga di zaman Nabi itu. Jadi di zaman Nabi itu masuk surga, orang sahabat yang masuk surga itu udah ketahuan Pak. Contoh, ada 10 sahabat yang dimaksud mubasysyar bil jannah. 10 sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu majelis masuk surga. Yang pertama Abu Bakar. Rasulullah nyebutnya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah,
wa Ali wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Ada 4. Zubair bin Awam, Talhah bin Zubair, Abdurrahman bin Auf. 7. Kemudian Zaid ya Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas. 8. Kemudian Sa'id bin Zaid. 9. Ya Allah, ada satunya lagi. Itu ada 10 sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu majelis. Masuk surga semua. Zubair bin Awam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Zubair, Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Itu sahabat yang disebut langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu majelis bahwa mereka itu masuk surganya Allah. Ada juga yang tidak disebutkan waktu itu oleh Rasulullah. Misalnya ada sahabat yang dari Badui, dari kampung Pak. Lalu ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah bilang, kata Rasulullah kepada sahabat, maukah kamu aku beritahu tentang penduduk surga? Mau ya Rasulullah. Nanti kamu perhatikan yang masuk dari pintu itu ahli surga. Diperhatikan oleh sahabat, siapa orang? Ternyata yang masuk ke situ bukan sahabat yang biasa dijumpai atau ditemui. Sahabat yang tinggal jauh dari Madinah. Tapi Rasulullah menyebutnya sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat di akhir zaman seperti kita, meskipun belum disebut, belum diisbat, belum ditetapkan, belum belum direkomendasikan secara khusus oleh Rasulullah, tapi sudah ada hadis yang menunjukkan bahwa umat akhir zaman juga termasuk bagian daripada ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk, Pak. Amin ya rabbal alamin. Apa hadis Nabi Muhammad SAW? Ini diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba itu maknanya beruntung. Beruntung maksudnya dia tidak celaka, dia tidak binasa, tapi sukses dan bahagia. Tuba. Tuba beruntung, senang, bahagia, sejahtera. Tuba. Bagi siapa kebahagiaan itu? Bagi siapa keberuntungan itu? Liman, bagi orang ro'ani yang melihatku, wa amanabi, dan beriman kepadaku. Ro'ani melihatku dan beriman kepadaku. Jadi kalimatnya 2, ro'ani wa amanabi. Bukan hanya sekedar melihat, tapi juga mesti beriman. Kalau cuma melihat tak beriman, ya tidak disebut sebagai tuba. Siapa di antaranya? Ya banyak. Abu Lahab, Abu Jahal hidup bersama Nabi, ketemu dengan Rasulullah, tapi dia tidak beriman kepada Rasulullah, maka mereka tidak tuba. Namun pertanyaannya, kita memang aman Nabi, kita memang beriman kepada Nabi Muhammad, tapi kan tidak ro'ani, Pak. Tidak melihat, tidak berkumpul dengan Rasulullah. Tidak seperti para sahabat yang mendengar langsung ucapan Rasulullah. Tidak seperti sahabat yang melihat langsung mukjizatnya Nabi Muhammad. Maka Rasulullah tidak berhenti di situ. Seandainya Rasulullah cuma bilang tuba liman ra'ani wa amanabi, kita celaka, Pak. Karena kita tidak melihat Nabi. Tapi Rasulullah bilang wa tuba sab'a marrat. Rasulullah mengulangnya 7 kali. Wa tuba 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 7 kali. Dan beruntung dan beruntung dan beruntung dan beruntung dan beruntung dan beruntung dan beruntung. Kalau tadi beruntungnya disebut sekali, yang kedua ini beruntungnya disebut sebanyak 7 kali. Siapa itu? Liman lam yaroni. Bagi orang yang tidak melihatku, bagi orang yang tidak berkumpul denganku, bagi orang yang tidak hidup semasa denganku, wa amanabi, tapi orang itu beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita dapat masuk daripada bagian yang ini, Pak.
Kalau yang tadi orang yang beriman, orang yang melihatku dan beriman kepadaku, Rasulullah menyebut keberuntungan baginya itu sekali, Pak. Beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Tapi bagi orang yang tidak melihat Rasulullah kemudian ia beriman, itu jauh lebih tuba sebanyak 7 kali. Masya Allah, begitu mulianya umat Nabi Muhammad SAW. Allah menjadikan kita sebagai umat akhir zaman tak ketemu dengan Rasulullah agar kita, Pak, masuk bagian daripada orang yang disebut beruntung oleh Rasulullah sebanyak 7 kali. Ini yang mesti kita pahami. Cuman begini, pertanyaan kan begini, kenapa orang yang melihat, orang yang tidak melihat Rasulullah kemudian beriman itu jauh lebih Rasulullah lebih memperhatikan, Rasulullah lebih memperdulikan? Karena bagi orang yang melihat Rasulullah kemudian dia beriman itu pantas, Pak, yang sering saya sampaikan. Jadi kalau sahabat beriman kepada Rasulullah tuh ya memang pantas. Kalau sahabat cinta kepada Rasulullah tuh ya memang pantas. Kenapa? Karena mereka melihat langsung bagaimana keistimewaan Nabi, bagaimana ludahnya yang bisa menyembuhkan orang, bagaimana keringatnya yang lebih wangi daripada minyak misik, bagaimana kulit Rasulullah, bagaimana penyayangnya Rasulullah, bagaimana perjuangan dan pengorbanan Rasulullah. Mereka menyaksikan langsung. Jadi mereka pantas beriman. Tapi meskipun begitu, kita tidak akan pernah mengungguli pahala sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ashabi kan nujum, kata Rasulullah. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang. Jadi tinggi, Pak, mulia. Bahkan kata Rasulullah, seandainya kalian bersedekah emas seperti gunung Uhud dan Abu Bakar bersedekah emas segenggam tangan, niscaya pahala Abu Bakar lebih besar daripada pahala sedekah Abu Bakar yang 1 genggam emas lebih besar daripada pahala kalian yang sedekah emas seperti gunung Uhud. Kenapa? Urusan cintanya berbeda, level cintanya berbeda. Maka beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun tak pernah melihat Rasulullah, tapi alhamdulillah diberikan oleh Allah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kurang bersyukur apa lagi? Nabi Musa, seorang nabi yang pengen menjadi umat Nabi Muhammad, tidak ditakdir oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Kita yang tak minta jadi umat Nabi Muhammad, kita yang tidak pernah bermohon kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad, tapi Allah memilih kita terlahir dari orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, hingga kita termasuk bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dijadikan umat Nabi Muhammad ini gratis, Pak, dari Allah. Kurang sayang apa Allah dengan kita? Coba kita bayangkan, kalau ternyata kita dijadikan orang yang bukan bagian daripada umat Nabi Muhammad, bukan menjadi orang yang menyembah Allah, malah menyembah selain Allah. Betapa ruginya kita hidup ini. Tapi Allah menjadikan kita, meskipun ibaratnya hidup dengan begitu sederhana, hidup dengan begitu tidak serba berkecukupan, tapi Allah sudah memberikan nikmat yang nikmat itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Meskipun Bapak punya harta, seluruh dunia ini punya Bapak, kemudian Bapak nawar kepada Allah, ya Allah, asalkan engkau menjadikan, misalnya orang tersebut adalah orang yang bukan beriman kepada Allah, bukan orang Islam, kemudian mau membeli iman. Ya Allah, saya tukar seluruh harta saya, benda saya yang telah saya kumpulkan ini dengan 1 keimanan. Tak bisa, Pak. Jadi mahal, nikmat ini mahal, tak bisa ditukar dengan apapun. Tak bisa ditukar dengan harta benda, tak bisa ditukar dengan apapun. Maka mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad ini bukan hanya saat ini, tapi juga ketika kita meninggal nanti di akhirat, kita juga termasuk masih dalam golongan min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Maka kalau kita sudah merasa jadi umatnya Rasulullah, merasa jadi umatnya Nabi Muhammad, ya tidak ada lain dan tidak bukan kecuali kita berjuang di dalam kehidupan ini
bagaimana caranya menyenangkan Nabi Muhammad. Itu aja. Menyenangkan Rasulullah, membahagiakan Rasulullah. Caranya bagaimana Ustaz? Membahagiakan Rasulullah, menyenangkan Rasulullah. Caranya membahagiakan Rasulullah, menyenangkan Rasulullah itu ya lewat berbuat baik. Begini, setiap hari Senin yang pernah saya sampaikan itu, setiap hari Kamis, wakilah hari Senin dan Kamis, menurut sebagian pendapat. Tapi yang kuat pendapat mengatakan setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis itu Rasulullah kan disodorkan amal umatnya kepada beliau. Jadi amal umat kita ini setiap hari Kamis disodorkan kepada Nabi. Kalau melihat Rasulullah ketika Rasulullah ketika Rasulullah itu melihat dalam catatan amal umatnya tersebut banyak yang baik, maka Rasulullah itu falyahmadillah. Rasulullah itu faqala alhamdulillah. Beliau berucap alhamdulillah. Senang Nabi Muhammad bahagia. Tapi kalau Rasulullah melihat dari buku amal catatan kita itu banyak keburukannya, banyak kemaksiatannya, Rasulullah itu beristighfar untuk kita. Sedih Rasulullah. Maka Pak, ketika kita berkumpul datang ke majelis begini ini menyenangkan Nabi. Jangan kira kita Rasulullah tidak tahu kita malam ini beramal apa. Jangan kita menyangka Rasulullah itu tidak diberitahu oleh malaikat, tidak dapat informasi, tidak mengetahui bahwa malam ini kita bermajelis, baca burdah, baca kitab, mendengarkan ilmu dan lain semacamnya, saling silaturahim. Jangan kira Rasulullah tidak tahu. Dan ketika Rasulullah tahu, Rasulullah itu pasti senang, pasti bangga. Maka kita berbuat baik itu semuanya niatkan untuk menyenangkan Nabi. Berbuat baik dengan anak, niat untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena berbuat baik kepada keluarga dan anak itu perintah Nabi. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada saudara, berbuat baik kepada sahabat, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada seluruh umat Islam, itu perintah Nabi. Jadi niatkan semua perbuatan itu untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Meskipun Rasulullah secara kasat mata tidak melihat langsung kita, tapi beliau tahu Pak. Beliau tahu. Maka mudah-mudahan ini menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah Rasulullah senang, kalau sudah Rasulullah ridho, kalau Rasulullah sudah bangga dengan kita Pak, kita mati tidak akan ditanya malaikat. Nanti di akhirat tidak akan dihisap amalnya, tidak akan ditimbang amalnya. Prosesnya mudah, prosesnya gampang. Kok bisa gitu? Ya, maklum kan kita punya orang dalam bahasa kita. Bapak kalau nak ngurus sesuatu punya orang dalam Pak, cepat proses tuh Pak. Kalau ada yang orang dalam nguruskannya, biasanya 1 bulan nunggu, sehari bisa jadi. Saya kemarin daftar ini sebulan baru jadi. Ente kenapa? 1 hari aja udah jadi. Oh beda, kamu tidak punya orang dalam. Yang ini punya orang dalam, cepat prosesnya. Sama seperti orang ikut pesawat. Yang jalur VIP dengan yang jalur biasa ya beda. Kalau yang ikut jalur VIP tak perlu ngantri, tinggal duduk, tiket ada yang nguruskan, bagasi ada yang nguruskan, tinggal nunggu kapan pesawat mau berangkat. Kalau yang bukan lewat jalur VIP, ngantri dulu, diperiksa dulu. Nah kita nih amal sedikit Pak, tapi harapannya besar. Kata orang, keinginannya besar, modalnya kecil, tapi keinginannya besar. Duit cuman 50 juta, tapi pengen buat rumah seharga yang 5 miliar. Kan namanya keinginan besar. Tapi tak apa-apa, keinginan besar itu mesti harus ada. Karena ini berkaitan dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang sudah disenangi Rasulullah itu, kalau udah meninggal Pak, udah wafat, sebelum malaikat Munkar dan Nakir itu datang,
Yang nyambut pertama kali dia di dalam kubur itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Dan Rasulullah yang menenangkannya. Bahasanya gini, ketika Rasulullah sudah nyambut, kira-kira malaikat Munkar dan Nakir itu akan sembarangan ke orang ini? Tak akan, Pak. Malaikat Munkar dan Nakir itu tahu bagaimana kedudukan mulianya Nabi Muhammad. Oh, kata malaikat Munkar dan Nakir, ini orangnya Rasulullah. Tidak akan sembarangan. Bahkan bukan hanya itu, orang yang sudah disenangi Nabi, baru ketika naza itu ketika ruh mau dicabut, sakaratul maut, itu ada malaikat memang yang ditugaskan Allah untuk menjaganya. Menjaga dari apa? Menjaga dari lepasnya iman. Karena ketika orang itu mau meninggal, setan itu luar biasa, Pak. Pertandingan terakhir itu bukan sekarang, tapi pertandingan ketika ruh mau lepas. Setan itu akan menggoda kita agar melepaskan keimanan kita dengan bermacam cara, dengan berbagai cara dia lakukan. Dalam kitab yang ini, meskipun riwayat ini disebut dhaif, tapi ini untuk hati-hati dalam kehidupan kita. Ada disebutkan dalam sebuah kitab, orang yang ketika mau meninggal itu rasa hausnya itu luar biasa. Ketika ruh mulai mau dicabut tuh, Pak, rasa hausnya itu luar biasa. Sampai ulama menggambarkan, seandainya orang tersebut meminum air laut, air lautnya habis tapi hausnya belum sembuh, saking hausnya. Disitulah akan datang dalam pandangan itu, dalam pandangan dia, bukan dalam pandangan orang yang hidup, dalam pandangan orang yang meninggal itu akan datang sesosok manusia, yang manusia itu rupanya seperti orang yang paling kita segani. Siapa di waktu hidup nih orang yang paling kita segani? Kalau dia bilang, pasti kita iya. Apapun yang dia mau, pasti kita berikan. Maka dia akan berwujud orang itu. Kadang berwujud guru kita, kadang berwujud orang tua kita, kadang berwujud sahabat kita, macam-macam. Apa yang dilakukan? Bawa minuman tadi itu. Bawa minuman, karena kita haus, kan tentu kita pengen minum, Pak. Macam Bapak udah habis kerja haus luar biasa. Bagaimana ketika ketemu dengan air? Pasti Bapak pengen minum. Cuma minuman tersebut akan diberikan kepada orang yang meninggal dengan catatan orang yang meninggal itu mau mengikuti kemauan dia. Apa kemauan tadi orang yang bawa minuman tadi itu? Kemauannya agar dia melepaskan imannya, bersembah, menyembah dulu, bersujud kepadanya. Tapi kan orang mati, mana ada orang mati asalnya baring lalu bersujud? Ustaz, kan tidak begitu kan. Orang mati itu kalaupun baring kan mati dalam keadaan baring. Bersujud itu, Pak, tidak mesti harus meletakkan kepala ke lantai. Kalau memang dia tak mampu untuk bersujud begitu, bersujud pakai isyarat itu boleh, sah. Bersujud dengan apa? Dengan kedipan mata. Siapa sosok tadi yang bawa itu? Itu iblis, itu setan. Kalau sampai iman kita ini lepas, Pak, kita percaya kepadanya, kita bersujud kepadanya, dan itu bersujud kepada selain Allah, maka kita dianggap keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, amal kita yang sekian tahun, yang sekian puluh tahun, habis. Ibarat KTP itu, KTP-nya udah mati dah. Nah itu, maka pesan Allah dalam Quran itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalimatnya bukan hanya wala tamutu, tapi ada nanya lagi, wala tamutunna, itu taukid, menguatkan. Jangan sekali-kali kamu mati. Bahasanya gitu, Pak. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Maka diajarkan ulama bagaimana menetapkan iman, memantapkan iman, supaya iman ini melekat. Kalau iman nih, Pak, tak ada, Pak,
ya tabungan kita yang selama ini kita nabung tak ada artinya. Tapi kalau masih ada iman, meskipun tabungannya tak banyak, ada masih harapannya. Meskipun mungkin masuk ke dalam api neraka dulu sekian ribu tahun, tapi karena ada iman dia masuk surga masih. Tapi kalau tak ada iman, beramal banyak. Nah, itu yang kita takutkan. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan iman kita ini tetap melekat, tidak lepas sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu maka sabbit aqdamana ala dinil Islam. Mantapkan pijakan kami ya Allah dalam agama Islam. Itu keimanan. Banyak di antaranya yang diajarkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Perbanyak baca ku habis salat Jumat, baca ilahilas bil firdausi ahla ila akhirih sebanyak 5 kali. Siapa yang istiqomah baca ilahilas habis salat Jumat sebanyak 5 kali, la syakka, saya tidak ragu kata beliau, orang tersebut akan mati dalam keadaan Islam. Ada juga yang bilang kalau pengen kemantapan iman, sering mendoakan umat Nabi Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ada yang bilang ini hadis, barang siapa yang membaca solawat kepadaku, kata Rasulullah, setiap harinya itu membaca 1000 kali. Setiap hari baca 1000 kali, maka orang tersebut tidak akan mati, kata Nabi, kecuali telah melihat kedudukannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum meninggal, ketika roh dicabut, ketika sakaratul maut, dia udah melihat tempatnya di surganya Allah. Dan tidak akan mati kecuali udah melihat itu. Berapa kali? Sehari semalam 1000. Maka kata ulama, baca 1000 ini fi majlisin wahid, artinya dalam satu kesempatan, atau bisa ditaksiton, bahasanya cicil pak. Di sholat sehari semalam kan 5 kali, 200, 1000. Bahkan kata para ulama, bisa dibaca 1 kali, bisa dibagi-bagi. Yang penting sehari semalam 1000. Sholawat itu apa? Gampang, baca yang pendek-pendek aja. Kalau sholawat nari ya bapak nak baca 1000, susah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhadu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa hasnul khawatim yusqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Banyak Pak, panjang lagi. Nah, baca salawat Ibrahimiyah panjang juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Panjang juga. Baca yang pendek-pendek aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Salawat Jibril, salawat tertua kata ulama. Salawat pas kawinnya Nabi Adam dulu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu 200 kali. Habis sholat misalnya. Atau bukan habis sholat, lagi santai di rumah, megang tasbih sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, atau megang tasbih yang pakai pincet itu Pak, sama, biar jumlahnya sama. Jadi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di hadis berikutnya, ara'aita man amana bika wa lam yaraka wa yasaddaqaka wa lam yaraka. Nabi bertanya kepada sahabat, apakah kamu tahu orang yang beriman kepadamu? Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang orang yang beriman kepadamu, walam yaraka, tapi orang itu tidak melihatmu, wasaddaqaka walam yaraka, dia membenarkan apa yang diucapkanmu tapi dia tidak pernah melihatmu. Bagaimana menurut kau itu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Sahabat Rasulullah ditanya, kalau ada orang percaya kepadamu wahai Nabi, tapi orang itu tidak pernah melihatmu, ada orang membenarkan semua apa yang dikatakanmu, apa yang diucapkanmu,
tapi orang itu tidak pernah melihatmu. Menurut engkau, orang itu bagaimana wahai Rasulullah? Ini seolah-olah bertanya tentang kita, Pak. Beriman kepada Nabi tapi tak pernah melihat Nabi. Berpercaya, membenarkan apa yang diucapkan Rasulullah, padahal kita tak pernah bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Nabi? Ulaika ikhwani. Kata Nabi, orang-orang itu, ulaika, orang-orang itu, ikhwani, adalah saudaraku. Jadi Rasulullah menganggap kita ini saudaranya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, Pak. Bukan lagi dianggap umat Rasulullah, bukan bilang ulaika ummati, bukan, tapi nyebutnya lebih di atas umat. Bukan hanya sekedar dianggap umat, tapi kita udah dianggap ikhwan, saudara. Ulaika ma'i, mereka-mereka itu, kata Rasulullah, ma'i. Apa ma'i? Bersamaku, saudaraku, dan mereka bersamaku. Tuba liman ra'ani wa amanabi, tuba liman amanabi wa lam yarani. Diulang sebanyak 3 kali. Beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Beruntung, beruntung, beruntung orang yang beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ditanya, wa ma tuba ya Rasulullah? Tuba itu apa? Apa itu tuba? Tuba itu apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, syajaratun fil jannah, pepohonan di dalam surga. Jadi di dalam surga itu ada pepohonan, Pak, yang namanya tuba. Bisa diartikan pepohonan surga yang nama tuba itu dijadikan Allah, diciptakan Allah, diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dia tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu keutamaan daripada menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Nanti di akhirat dapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Maka mumpung hidup, mumpung ada kesempatan, kita mari berlomba-lomba mendapatkan pengakuan Nabi Muhammad. Lewat apa? Lewat perbuatan baik, lewat amal soleh. Ingin diakui umat sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Namun kalau nak langsung ke Rasulullah itu kan susah, Pak. Maka kita mesti punya tangga, punya mata rantai yang disebut dengan sanad, yang bisa menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita, masa rentang antara kita dengan Nabi Muhammad, jarak antara kita dan Nabi Muhammad udah di atas 1000 tahun. Maka kita mesti perlu sanad, sambungan tersebut lewat sanad. Mudah-mudahan Allah merahmati dan mencintai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.